Ya, pemirsa terima kasih. Kembali lagi di debat pertama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan 2024. Di segmen ini kita masih akan mendengarkan pendalaman visi, misi dan program kerja dari kedua pasangan calon dengan pertanyaan yang sudah dibuat oleh tim panelis. Ya, tata cara pengambilan pertanyaan masih sama, yaitu oleh panelis di dalam fishbowl. Namun jawaban yang diberikan oleh paslon dapat ditanggapi oleh paslon lainnya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Sesi menjawab pertanyaan panelis di segmen ini juga akan berlangsung dalam 2 putaran. Kedua pasangan calon kami undang untuk maju ke podium masing-masing. Kami mengundang Ibu Profesor Dr. Telisa Aulia Felianti SEME untuk mengambil undian pertanyaan di dalam fishbowl yang sudah disediakan. Kesempatan pertama diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1. Silakan panelis. B2. B2, oke. Baik, waktu menjawab juga adalah 2 menit. B2 pertanyaannya sudah diambil dan masih dalam kondisi tersegel. Silakan. Harap disimak. Masyarakat Tangerang Selatan setiap hari menghasilkan 1.000 ton sampah yang sudah tidak bisa lagi ditampung oleh TPA Cipecang. Sementara insinerator yang terdapat di Pondok Aren yang hanya berkapasitas 60 ton per hari. Hal tersebut menyebabkan pencemaran lingkungan sekitar, kesehatan masyarakat, dan keindahan serta kerapian kota. Pertanyaannya, apabila Anda terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota, langkah apa yang akan Anda lakukan untuk mengurangi dampak sampah terhadap lingkungan, kesehatan, dan estetika? Ya, waktu Anda menjawab 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Tangerang Selatan termasuk 12 kota yang masuk di dalam Perpres 35 tahun 2018. Di mana di sana diarahkan untuk pengolahan sampah menjadi energi listrik. Untuk menangani hal tersebut, Tangerang Selatan sudah menggelar sebuah pemilihan badan usaha sampai kepada tingkat internasional setelah kajiannya dibuat oleh Bank Dunia selesai. Saat ini sedang dalam tahap pemilihan badan usaha baik nasional maupun internasional. Karena 1.000 ton sampah per hari, 60% itu adalah sampah rumah tangga. Kami juga terus menggerakkan bagaimana 431 TPST 3R di Kota Tangerang Selatan, kemudian dengan 58 bank sampah untuk terus menghilangkan atau mereduksi sampah di tingkat awalnya. Oleh karena itu edukasi dan penggunaan teknologi adalah sebuah cara walaupun ini tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek karena ini memerlukan sebuah proses yang sangat panjang. Silakan Pak Bilar. Baik, program pembangkit listrik tenaga sampah sudah dimulai sejak 2 tahun yang lalu. Prosesnya memang panjang karena ini prosesnya membutuhkan berbagai macam pihak dari kementerian ataupun pihak swasta. Tapi alhamdulillah saat ini proses sudah berlanjut dan insya Allah tahun 2025 kita akan mendapatkan siapa pemenang daripada lelang pembangkit listrik tenaga sampah. Dan selanjutnya adalah terkait penanganan sampah itu harus dari hulu sampai hilir. Di hulunya adalah penanganan masalah bank sampah kita perbanyak, kita perkuat, bantuan alat-alat, dan juga TPS 3R harus berjalan dengan semestinya. Ini yang sedang kita jalankan terus. Dan di hilirnya adalah bagaimana ke depan Tangsel sudah tidak boleh lagi landfill mining atau TPA. Sistemnya bagaimana harus menyelesaikan sampah dengan teknologi tepat guna ataupun renewable energy yang tercantum dalam Perpres. Insya Allah Ben Pilar akan menyelesaikan itu. Terima kasih. Baik, Ya. Terima kasih. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda menanggapi 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Saya melihat permasalahan sampah di Tangsel ini sudah sejak lama ya. Kita sudah bangun TPA ini udah 10 tahun lalu, tapi sampai sekarang belum juga selesai dikelola dengan baik. Kita DPRD waktu zaman saya wakil ketua DPRD kita mengesahkan Perda pengelolaan sampah. Di mana setiap sampah itu dikelola mulai dari hulunya, 3R, reduce, reuse, recycle. Tapi saya melihat ini tidak berjalan secara baik ya. Maka bagi kami ke depan, ini harus menjadi muatan lokal bagi anak-anak sekolah kita. Mereka paham betul manfaat 3R ini. Sehingga nanti manakala ibu-ibunya itu membuang sampah sembarangan, anaknya yang mengingatkan. Maka ini akan kita mulai dari rumah-rumah tangga kita. Kita buat bank sampah yang banyak ya. Lalu
insenerator ini harus dilihat. Kalau insenerator yang sekarang ini terjadi, emisi gas buangnya berbahaya. Maka ini harus dicari teknologi yang lebih baik. PLTSA ini solusi, tapi perlu tipping fee yang sangat mahal. Terima kasih. Waktunya sudah habis. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.